Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Aniaya dua remaja hingga luka parah, aparat Satreskrim Polrestabes Bandung menciduk 4 orang anggota geng motor. Ular piton sepanjang 3 meter ditangkap petugas damkar Kabupaten Sukabumi karena memangsa kucing peliharaan warga. 3 pekan jelang Hari Raya Kurban, polisi bersama Dinas Peternakan sidak ke lokasi pasar hewan Purwadadi, Kabupaten Subang. Kasus pencabulan anak kembali terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kali ini, seorang anak disetubuhi oleh uaknya sendiri yang juga sebagai ayah angkatnya selama 2 tahun di kota Tasikmalaya. Korban dipaksa meminum pil KB agar tidak hamil. N yang berusia 47 tahun warga Kecamatan Pager Agung, Kota Tasikmalaya diamankan warga ke Polsek Pager Agung karena diduga mencabuli anak di bawah umur yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Ulah bejat sang paman justru dibongkar oleh istrinya sendiri yang curiga. Ia lalu ditangkap warga dan diamankan ke kantor Polsek, kemudian dipindahkan ke Polresta Tasikmalaya Kota. Dari tangan tersangka, polisi menyita obat kuat serta pil KB yang dipaksa tersangka untuk dikonsumsi korban agar tidak hamil. Yaitu pelaku ini melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri, di mana korban ini dengan alibi tersangka itu merawat dan tidur bersama. Awal mula terjadinya kecurigaan ini yaitu dari istri pelaku sendiri, karena setiap tidur pelaku ini mengunci kamarnya dan tidurnya itu sama korban. Pelaku ini mengancam pada korban kalau tidak mau menuruti apa kemauannya, akan dipukul atau diapain lah begitu. Dan si korban pun disuruh minum pil KB biar nggak hamil begitu. Bejatnya tersangka yang juga sekaligus sebagai ayah angkat korban telah melakukan pencabulan selama 2 tahun sejak korban kelas 6 SD hingga kelas 1 SMP. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah mengamankan korban dan memberikan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental akibat kekerasan seksual yang telah dialami selama 2 tahun terakhir. Kami bagaimana secepatnya mengamankan kondisi anak, dan kemudian alhamdulillah Polres Tasikmalaya Kota juga langsung mengamankan terduga pelaku, dan hari ini tentu kami melakukan pendampingan secara psikis maupun secara psikologis, dan juga melakukan pendampingan bagaimana anak ini bisa hak-haknya bisa terjamin, dan lebih daripada itu tidak terganggu dengan hari ini yang memang dihadapi oleh Ananda dengan proses hukumnya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Aparat Polres Kuningan kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus pencabulan terhadap anak panti asuhan. 2 pengurus Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Penyelidikan kasus pencabulan di sebuah panti asuhan di Kabupaten Kuningan terus berlanjut. Setelah polisi menangkap pelaku pencabulan berinisial MPE berusia 61 tahun karena mencabuli anak panti asuhan dari Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kini polisi juga menangkap AS alias D berumur 55 tahun, seorang pedagang warga Kuningan. Penangkapan dilakukan setelah polisi memeriksa MPE serta dari keterangan korban. Tersangka MPE mencabuli korban tahun 2022 lalu dengan iming-iming uang. Sementara tersangka D mencabuli korban bulan Februari 2023 lalu dengan berpura-pura mengajak korban jajan bakso. Melakukan bujuk rayu, tipu muslihat yang dilakukan di salah satu yayasan LKSA di Kabupaten Kuningan. Menurut Kementerian Sosial, yayasan yang menaungi panti asuhan yang berdiri sejak tahun 2005 lalu itu tidak terdaftar di Kemensos. Secara kelembagaan kami memastikan bahwa yayasan ini belum terdata secara database di Kementerian Sosial, karena kita sudah punya database tentang LKS. Namun demikian,
dari pihak dinas sosial sini sudah diberikan, artinya sudah terdaftar di dinas sosial, tapi di dinas sosial belum terdaftar karena memang LS ini belum terakreditasi. Akibat perbuatan tersangka, korban yang berusia 15 tahun kini dalam kondisi hamil. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Video viral tentang penculikan anak di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi oleh sepasang kekasih membuat heboh warga. Pelaku laki-laki diduga mengalami gangguan kejiwaan. Kadarisman, pria asal Kadudampit, Kabupaten Sukabumi diamuk massa karena diduga melakukan penculikan terhadap seorang anak berinisial M berumur 4 tahun. Kapolsek Cisaat mengatakan pelaku mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat di RSUD Syamsuddin. Hal itu diperkuat dengan pemeriksaan ulang tersangka oleh dokter spesialis kejiwaan. Hasilnya yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat, psikotik atau diagnosa media skizofrenia heberfrenik episode berulang. Pihak kepolisian kini menunggu keputusan orang tua anak serta akan membawa Kadarisman ke Rumah Sakit Cirendek Bogor. Hasil daripada pemeriksaan Dr. Tommy menyimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat, psikotik atau dengan diagnosa medis skizofrenia heberfrenik episode berulang. Untuk tersangka Kadarisman ini agar dirawat di rumah sakit jiwa yang besar. Sementara itu, orang tua Kadarisman mengaku anaknya mengalami gangguan jiwa sejak istrinya meninggal dunia. Sejak usia berapa dia? Sejak ditinggal istrinya, sudah 30 tahun. Oh, sejak ditinggal istrinya? 329 merenang, mana 2020. Orang tua pelaku berharap Kadarisman bisa sembuh total. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita beralih ke informasi lain, ular sanca atau piton sepanjang 3 meter ditangkap petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi, Posko 4 Cibadak. Ular ini diduga menjadi penyebab sering hilangnya binatang peliharaan warga. Petugas pemadam kebakaran Posko 4 Cibadak Sukabumi berhasil mengamankan seekor ular piton yang berada di Kampung Babakan Panjang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Saat ditangkap, ular tersebut sedang memangsa burung puyuh di dalam salah satu kandang milik warga. Menurut warga, ular tersebut juga sudah melahap seekor kucing peliharaan. Setelah 30 menit, akhirnya ular dapat dievakuasi untuk selanjutnya dilepas liarkan di tempat yang lebih aman dan jauh dari pemukiman. Di kampung ini banyak kejadian hewan itu peliharaan hilang terus gitu, dan ternyata pada saat malam ini diketemukan ular udah ada di kandang burung puyuh, dan kebetulan kucing peliharaan juga ternyata udah dimakan sama burung. Kita rilis lagi setiap binatang yang kita tangkap, ular khususnya, kita rilis lagi ke alam seperti itu. Menurut warga, sering terjadi kehilangan binatang peliharaan warga di kampung ini. Warga tidak menyangka hewan-hewan mereka menjadi santapan dari sang ular. Diduga ular tersebut berasal dari saluran air atau selokan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, 3 pekan jelang Hari Raya Kurban, polisi bersama Dinas Peternakan mendatangi Pasar Hewan Purwadadi, Kabupaten Subang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tidak ada hewan yang terpapar penyakit dan semua sapi yang dijual telah divaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Jajaran kepolisian bersama petugas Dinas Peternakan mendatangi Pasar Hewan di Purwadadi, Kabupaten Subang yang menjual sapi dan kambing kurban. Peninjauan dilakukan untuk mengawasi dan memastikan seluruh sapi kurban yang diperdagangkan sehat, tidak terpapar penyakit menular seperti LSD atau lato-lato maupun penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sejauh ini sih yang kita lihat sapi-sapi sehat ya, tidak ada menunjukkan gejala penyakit. Ini untuk hewan kurban nanti petugas akan memeriksa sendiri, kita pasangkan kalung sehat, tanda sudah diterima oleh petugas. Yang berkalung yang sudah diperiksa
petugas seharusnya itu yang dipilih oleh masyarakat untuk jadi hewan kurban ya. Kalau yang tidak berkarung kami tidak memastikan itu sudah layak, karena untuk hewan kurban kan selain kondisi fisiknya juga harus tahunnya harus memenuhi. Berarti hari ini sapi dia kan harus 2 tahun, untuk domba kami harus 1 tahun. ya. Pemeriksaan hewan kurban akan terus dilakukan secara periodik menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kesehatan hewan hingga disembelih nanti. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.